Di tempat bermain ini sendiri, konon mempunyai beberapa wahana permainan seperti roller coaster, family swinger, rumah hantu, kereta atas, dan lain-lain. Selain itu, tempat rekreasi ini juga sebagai sarana para musisi Surabaya untuk menunjukkan karya mereka, di mana di tempat tersebut sering diadakan event musik, dari musik metal, pop, dangdut, dan sebagainya. Di mana seolah menjadi tempat keberadaan dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Bahkan, ruangan-ruangan yang kini hanya menyisakan dinding bergrafiti dan atapnya yang bolong semakin menambah kesan tidak terawat juga keseraman yang ditimbulkan taman bermain terbesar di Jawa Tengah tersebut. Di beberapa titik lokasi tempat tersebut, tim konon katanya memang sempat mendengar suara-suara yang tidak diketahui sumbernya, serta sesuatu yang berkedip-kedip, namun tidak tahu itu hanya ilusi atau hal yang lain. Taman rekreasi di Surabaya. Selain taman bermain di Bali, taman bermain lainnya yang terbengkalai adalah sebuah taman bermain yang berada di Surabaya. Taman ini konon katanya memang menjadi tempat hiburan yang sangat menarik bagi masyarakat Surabaya, di mana mirip dengan tempat hiburan di tanah air. Hanya saja tempat bermain ini skalanya lebih kecil dari tempat-tempat rekreasi di Indonesia tersebut. Di tempat bermain ini sendiri, konon mempunyai beberapa wahana permainan seperti roller coaster, family swinger, rumah hantu, kereta atas, dan lain-lain. Selain itu, tempat rekreasi ini juga sebagai sarana para musisi Surabaya untuk menunjukkan karya mereka, di mana di tempat tersebut sering diadakan event musik, dari musik metal, pop, dangdut, dan sebagainya. Taman rekreasi ini sendiri terdapat 3 panggung yang sering disewa untuk event-event musik ataupun event-event sekolah. Sekitar pertengahan tahun atau menjelang akhir tahun 2018 lalu, konon katanya tempat ini ditutup oleh pemerintah kota Surabaya lantaran terkait permasalahan yang cukup berat. Ditutupnya taman ini konon juga membuat masyarakat Surabaya kehilangan lantaran tempat tersebut sangat penuh dengan kenangan. Kolam renang Banten. Tempat rekreasi terbengkalai lainnya adalah kolam renang yang berada di daerah Banten. Kolam renang ini sendiri merupakan kolam renang yang terletak di tengah kota Serang, Banten, di mana konon katanya kolam renang ini dulunya sangat ramai oleh pengunjung. Namun, kolam renang ini akhirnya harus ditutup lantaran pada tahun 1980-an silam, konon terlalu banyak memakan korban. Bahkan, bukan hanya sekali atau 2 kali kejadian tersebut terjadi, namun sangatlah sering terjadi. Lantas, mengapa demikian? Ya, usut punya usut. Konon katanya kolam renang tersebut didirikan di atas tanah kuburan dan di kuburan tersebut pernah terjadi pembunuhan pasangan. Walau memakan korban sampai tewas, ada pula korban yang selamat dan pernah bercerita jika dirinya pernah hampir tewas di dalam kolam renang tersebut, di mana dirinya pun menceritakan apa yang terjadi. Saat berenang kala itu, dirinya merasakan sesak nafas beberapa menit, lalu kakinya seperti ditarik dan tertahan di dalam, seperti kakinya terpasang pemberat. Kini kolam renang yang ada di Banten ini menjadi tempat yang sangat terbengkalai, di mana dinding kolam banyak ditumbuhi lumut dan area sekitar kolam banyak ditumbuhi tumbuhan liar, seakan menambah kesan seram dari kolam renang ini. Menurut kisah, kolam yang satu ini sering terjadi penampakan makhluk-makhluk yang bukan berasal dari dimensi manusia. Menurut mitos, kolam renang ini memang dulunya sering memakan korban jiwa, termasuk
anak-anak kecil yang tenggelam di dalam kolam. Semenjak terkenal seram, banyak orang yang jarang berani melewati di depan kolam renang tersebut. Dimulai saat matahari terbenam, jalan tepat di depan kolam renang memang terbilang sangatlah sepi. Berpindah dari kawasan Banten, terdapat sebuah lokasi wisata danau yang kini terbengkalai di Sumatera Selatan. Meskipun dulu tempat wisata ini pernah menjadi lokasi Pekan Olahraga Nasional atau disingkat PON yang ke-16, kondisi tempat wisata ini kini memprihatinkan. Tidak ada lagi keluarga dan sanak saudara yang berkumpul dan bersantai di tempat ini. Hanya ada rumput-rumput liar yang terlihat memenuhi setiap bagian yang dulunya menjadi primadona tempat wisata untuk keluarga. Konon, di kawasan wisata danau tersebut juga memiliki sebuah bumi perkemahan. Namun, karena telah lumayan lama ditinggalkan, kondisi bumi perkemahan tersebut hanya menimbulkan kesan yang menyeramkan bagi siapa saja yang menyambangi tempat tersebut. Selain tempat bumi perkemahan, kawasan wisata danau ini pula memiliki sebuah hotel atau resort. Namun apa daya, kondisi tidak terawat juga sudah mendominasi tempat tersebut. Cat yang sudah kusam, keramik yang sudah pecah, menjadi pemandangan yang menjadi keseharian di hotel yang berada di tempat wisata danau di Sumatera Selatan ini. Tidak hanya itu saja, sedikit berjalan ke dalam dari wisata danau ini, terdapat sebuah komedi putar yang masih berdiri. Namun, kondisinya juga sudah jauh dari kata layak dipakai dengan semua karat yang ada di wahana yang dulunya dapat membuat ceria siapa saja yang menaikinya. Tidak hanya wahana komedi putar yang sudah terlihat tidak terawat, sebuah kolam renang yang juga terdapat di wisata danau tersebut telah berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Dengan banyaknya lumut yang menempel serta cat yang sudah dalam keadaan kusam. Kini, tempat tersebut tidak lagi banyak didatangi oleh mereka yang ingin berwisata, tapi bagi mereka yang ingin melakukan ajang uji nyali. Dan sayangnya, konon tempat wisata danau ini sering digunakan para remaja yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau negatif. Namun kendati itu semua, konon pemerintah setempat berencana untuk memugarkan tempat wisata danau ini seperti dulu kala. Dipugarkannya tempat wisata danau tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali tempat wisata danau di Sumatera Selatan ini dan dapat digunakan kembali sebagai salah satu destinasi keluarga untuk berwisata. Dan itulah rentetan kisah mengenai tempat wisata yang ditinggalkan sehingga memunculkan kisah berbeda di masyarakat.